Gawat, umat Islam siaga satu. Umat Islam harus siaga satu. PKI akan bangkit. Begitulah yang bisa disimpulkan dari maklumat tegas dan keras yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. MUI sangat serius. MUI dari semua provinsi, ada 34 provinsi, menurunkan tanda tangan di maklumat penting ini. Maklumat MUI yang bersuara satu itu berkaitan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sedang dibahas di DPR. Menurut MUI, dalam maklumatnya kemarin, 12 Juni 2020, RUU HIP kalau menjadi UU akan menjadi landasan hukum untuk membangkitkan kembali paham komunis dan keberadaannya, yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia. Untuk itu, MUI mengeluarkan perintah khusus kepada umat Islam, bersegeralah dalam posisi waspada. MUI tidak lagi berbasa-basi. PKI semakin dekat. Itu intinya. MUI melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini sama dengan berlomba cepat. Sekali lagi, MUI sangat serius. Mereka mengatakan RUU HIP harus ditolak. Alasan-alasannya antara lain bahwa jelas ada upaya untuk meniadakan agama. MUI wajar resah. Misalnya untuk apa Pancasila harus diperas menjadi Trisila dan kemudian Ekasila, yaitu gotong royong. Apa urgensinya? Tentu hanya akal-akalan simpatisan PKI. MUI menyebut mereka sebagai oknum-oknum yang bisa penasaran atau bercita-cita untuk menghidupkan kembali paham komunis dan PKI melalui konsep Trisila dan kemudian menjadi konsep gotong royong itu. Agama disetarakan dengan kebudayaan. Inilah yang akan terjadi jika RUU HIP diresmikan menjadi UU. MUI tidak bisa menerima peniadaan TAP MPRS 25/MPRS 1966 di dalam RUU HIP. TAP MPRS ini melarang PKI dan penyebaran komunisme dan Marxisme-Leninisme. Bagi MUI, langkah ini sangat jelas tujuannya, yaitu untuk menghidupkan paham-paham anti-Islam ini. Penganut komunisme pasti akan menghabisi umat Islam. Maklumat ini tidak panjang, hanya 8 poin. Poin penutupnya memperingatkan kalau maklumat tidak dihiraukan, maka umat Islam akan bangkit bersatu melakukan upaya menolak paham komunis. Oleh Asyari Usman, penulis wartawan senior. Beri maklumat, MUI ancam penguasa. Sudah keterlaluan. Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan MUI melalui maklumatnya. Revisi Undang-Undang KPK, MUI diam. Ketuk palu Undang-Undang Minerba, MUI diam. Ajukan RUU Omnibus Law, MUI diam. Keluarkan Perpu Corona, MUI diam. Naikkan BPJS, MUI masih diam. Tapi untuk RUU Haluan Ideologi Pancasila HIP, MUI berang, nggak bisa diam lagi. MUI sepakat menolak RUU HIP, nggak tanggung-tanggung. Penolakan ini didukung oleh MUI di 34 provinsi. Berarti seluruh provinsi tidak hanya menolak, tapi MUI secara tegas menuduh ada oknum yang mendesain RUU HIP ini untuk mendistorsi Pancasila dan membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Pancasila disabotase maknanya menjadi Trisila. Lalu Ekasila, yaitu gotong royong. Mau dikemanakan ketuhanan yang Maha Esa dan sila pertama itu? HIP bukan saja ancaman terhadap Pancasila, tapi pada akhirnya akan membunuh agama. Kalau sila pertama diabaikan, lalu mau dibawa kemana agama? Terutama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Tidak hanya menolak, tapi MUI meminta agar oknum di balik RUU HIP ini diusut dan ditindak tegas. Bahkan MUI meminta keterlibatan semua umat Islam untuk melaporkan jika ada indikasi kebangkitan PKI dimanapun berada. Melaporkan ke markas TNI terdekat. Kok markas TNI? Sudah segawat itukah? Ada sejumlah oknum, kata maklumat itu,
Sepertinya MUI sudah mengendus. Siapa mereka yang diendus MUI? Bisa ditanyakan langsung ke MUI, siapa nama-nama yang sudah dikantongi. Tak mungkin institusi sekelas MUI menyebut oknum jika tak punya data. Setidaknya ada indikator yang kuat. Bongkar. Lebih tegas lagi, MUI mengancam akan mengarahkan seluruh umat Islam untuk melawan kebangkitan PKI. Berada di garda terdepan untuk ganyang PKI. Akankah muncul gerakan umat mengawal maklumat GUMM MUI? Jika penguasa abai tak membatalkan RUU HIP, hampir pasti umat akan bergerak. Entah apapun nama wadahnya, bisa GUMM MUI, bisa yang lain. Dari sinilah kekecewaan dan kemarahan umat Islam ini kepada pemerintah akan tertumpah. Lebih dahsyat dari kemarahan mereka kepada Ahok jelang Pilkada DKI. Dalam kasus Ahok, hanya MUI pusat yang mengeluarkan fatwa terkait HIP. MUI pusat mengeluarkan maklumat yang didukung oleh MUI provinsi di seluruh Indonesia. Tidak main-main, kompak. Semua umat Islam bersatu untuk mengkilas PKI dan siapapun yang mendukungnya. Jakarta, 13 Juni 2020. Tony Rosyid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Lebih lanjut, MUI peringatkan Wapres, hancur lebur Indonesia jika RUU HIP disahkan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI, Anwar Abbas, mewanti-wanti kepada Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin akan bahaya rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP jika disahkan. RUU ini akan membuat Indonesia hancur lebur. RUU HIP tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. RUU ini juga meresahkan umat Islam sebagai pemeluk agama mayoritas di negeri ini. Karena RUU ini memberikan peluang bangkitnya paham komunis PKI dan membangkitkan trauma umat Islam atas sejarah pilu puluhan tahun silam. Kalau ada prediksi dari pakar-pakar dunia bahwa Indonesia akan hancur lebur pada 2030, salah satu penyebabnya adalah RUU haluan ideologi Pancasila ini, kata Anwar Abbas dalam acara Halal Bihalal virtual MUI dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ditayangkan di kanal YouTube MUI Jumat malam. RUU HIP juga membuat aliran sekuler dan ateis yang sudah pasti menabrak Pancasila. Setelah saya baca, ini RUU sangat sekuler dan sangat ateistis. Jadi sudah jelas melanggar Pancasila itu sendiri. Lanjutnya, karenanya RUU ini menimbulkan gejolak keresahan di umat Islam. MUI meminta kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Umum Nonaktif MUI, untuk mengingatkan jajaran pemerintahan dan DPR terkait ancaman bahaya jika rancangan Undang-Undang RUU haluan ideologi Pancasila HIP disahkan. Jadi, saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan, dan tolong DPR diingatkan karena rakyat, terutama umat Islam, sudah resah dan sudah gelisah. Bila kegelisahan dan keresahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri ini, kata Abbas. Akademisi UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan keresahan dan kegelisahan umat Islam atas RUU HIP harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam membahas draft RUU tersebut. Mengutip pernyataan Wapres Ma'ruf Amin terkait konsep khilafah yang bertolak belakang karena sudah ada Pancasila sebagai kesepakatan bangsa atau Darul Mitsak, Abbas mengatakan umat Islam di Indonesia hingga saat ini menjunjung tinggi kesepakatan itu. Saya ingat kata Kiai Ma'ruf Amin bahwa kita tidak anti terhadap konsep kekhalifahan. Kita tidak anti terhadap konsep kesultanan, karena itu memang ada di dalam sejarah Islam. Tapi karena bangsa ini sudah sepakat dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila, ya kita harus konsekuen dengan itu, katanya. Namun, tokoh Muhammadiyah itu khawatir jika kesepakatan Pancasila diingkari oleh pihak-pihak tertentu, yang salah satunya lewat RUU HIP. Terus terang saja, saya khawatir
Kalau seandainya RUU HIP lolos dan muatannya adalah seperti yang ada di draft hari ini, maka yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu, ujarnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?